Halo, perkenalkan nama saya Aileen Kirsten Barus. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pribadi serta menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik perorangan, organisasi, maupun masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, pemerintah atau negara, dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen atau RTK. Yang pertama, sebagai penyedia faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Yang kedua, sebagai pengguna barang atau jasa. Yang ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Yang keempat, memberi subsidi atau fasilitas umum. Yang kelima, membayar atau membeli barang atau jasa dari RTP. Selanjutnya, rumah tangga produsen atau RTP, yaitu yang pertama memproduksi atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, yang kedua membayar pajak kepada pemerintah, yang ketiga menjual barang atau jasa, yang keempat penggunaan faktor-faktor produksi, yang kelima membayar faktor produksi berupa gaji atau upah, bunga, sewa, dan laba. Selanjutnya, pemerintah atau negara. Yang pertama, membayar faktor produksi berupa gaji, sewa, atau upah bunga, sewa, dan laba. Yang kedua, mengatur harga eceran terkecil. Yang ketiga, sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau belanja negara. Yang keempat, memberi pajak dan memberikan subsidi. Yang kelima, membangun atau memperbaiki fasilitas umum. Terakhir, masyarakat luar negeri. Itu untuk meningkatkan pembangunan nasional negara, memerlukan investasi dan investor berjumlah besar. Yang kedua, sebagai tenaga ahli yang membantu kegiatan ekonomi di dalam negeri. Yang ketiga, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Yang keempat, sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Yang kelima, sebagai penyalur uang atau devisa yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, penjelasan untuk gambar yang pertama. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Ini adalah kelompok orang atau keluarga yang membeli dan mengonsumsi barang dan jasa dari produsen. Mereka juga memiliki faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Ini adalah perusahaan atau individu yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Mereka membutuhkan faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan yang disediakan oleh rumah tangga. Yang ketiga, pasar output atau pasar barang dan jasa. Itu dia di tempat di mana produsen menjual barang dan jasa kepada konsumen. Konsumen membeli barang dan jasa kepada konsumen membeli barang dan jasa dengan uang mereka atau pembelanjaan. Terus produsen mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan. Terus yang keempat itu pasar input atau pasar faktor produksi, yaitu sebagai tempat di mana rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. Terus sebagai imbalannya, perusahaan membayar gaji atau upah untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan keuntungan untuk kewirausahaan. Alur perputarannya ini yaitu yang pertama itu rumah tangga menyediakan faktor produksi ke pasar input. Misalnya, seorang bekerja di perusahaan.
Terus, perusahaan membayar upah dan pendapatan kepada rumah tangga sebagai imbalan. Setelah itu, rumah tangga menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pasar output. Dan akhirnya perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang menggunakannya untuk membayar faktor produksi. Untuk penjelasan gambar nomor 2 itu sama dengan penjelasan gambar nomor 1, yaitu bedanya itu di pasar output atau pasar barang dan jasa, tanpa produsen menjual barang dan jasa dan rumah tangga membeli dengan uang mereka. Perusahaan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan. Pasar input, pasar faktor produksi, yaitu tempat rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan. Perusahaan membayar rumah tangga dengan upah, sewa, bunga, dan laba. Peran pemerintah dalam perekonomian. Pajak. Pemerintah mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran negara. Subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga, misalnya bantuan sosial dan perusahaan. Misalnya, subsidi bahan bakar atau insentif usaha untuk mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Alurnya itu ialah rumah tangga menyediakan faktor produksi ke pasar input dan menerima pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah menggunakan pajak untuk memberikan subsidi kepada rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa di pasar output. Perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa dan membayar faktor produksi dari pasar input. Yang terakhir, penjelasan gambar nomor 3. RTK atau rumah tangga konsumen, orang-orang atau keluarga yang membeli barang dan jasa. Mereka juga menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. Yang kedua, RTP, rumah tangga produsen atau perusahaan. Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di dalam maupun luar negeri. Mereka membutuhkan faktor produksi dari rumah tangga dan membayar sewa, upah, bunga, dan laba sebagai imbalannya. Nomor 3, pasar output, pasar barang dan jasa. Tempat produsen menjual barang dan jasa kepada konsumen dalam negeri maupun luar negeri atau ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang dengan uang mereka, sedangkan konsumen luar negeri juga bisa membeli produk dari dalam negeri melalui ekspor. Yang keempat, pasar input atau pasar faktor produksi. Tempat rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan. Perusahaan membayar rumah tangga dengan upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kelima, pemerintah mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran negara, memberikan subsidi kepada rumah tangga dan perusahaan agar ekonomi tetap stabil. Yang keenam, masyarakat luar negeri, ekspor. Perusahaan dalam negeri menjual barang dan jasa ke luar negeri, sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara. Impor. Masyarakat dalam negeri membeli barang dan jasa dari luar negeri yang mengalirkan uang ke luar negeri. Alurnya itu, rumah tangga menyediakan faktor produksi, di mana input dan menerima pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga dan perusahaan untuk mendukung perekonomian. Rumah tangga membeli barang dan jasa dari pasar output. Perusahaan menjual barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Negara juga membeli barang dari luar negeri yang memengaruhi keseimbangan perdagangan.